Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dokter, nama saya Nurmila Azhara dengan NPM akhir 033 dari angkatan 2021. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis ortodonti Profit Ackerman. Pada tahun 1960, Ackerman dan Profit menyempurnakan sistem klasifikasi maloklusi Engel. Untuk mengidentifikasi klasifikasi maloklusi, ada 5 karakteristik utama yang harus dipertimbangkan dan secara sistematis dievaluasi, yaitu mulai dari dentofacial appearance, alignment anterior-posterior, transversal, dan vertical plane. Nah, pendekatan ini mengatasi kelemahan utama dari skema Engel, sehingga secara khusus diagnosis ini memasukkan evaluasi crowding dan asimetri lengkungan gigi, termasuk evaluasi protrusi insisif, lalu mengenali hubungan antara protrusi dan crowding, kemudian juga mengevaluasi bidang ruang transversal, vertikal, serta anterior-posterior, dan juga memasukkan informasi tentang proporsi rahang yang sesuai dalam setiap bidang ruang. Nah, 5 karakteristik ini harus dipertimbangkan dalam evaluasi diagnostik yang lengkap. Untuk menggunakan metode klasifikasi ini, perlu informasi diagnostik tentang hubungan oklusal gigi itu sendiri dan hubungan rahang skeletal. Nah, 5 karakteristik utama ini dapat diperiksa secara berurutan agar memudahkan mengatur informasi diagnostik untuk memastikan bahwa tidak ada poin penting yang terlewatkan. Nah, untuk langkah yang pertama, ini evaluasi proporsi wajah dan estetika. Langkah pertama ini dilakukan selama pemeriksaan klinis awal. Di sini diperiksa juga asimetri wajah, proporsi wajah vertikal dan anteroposterior, serta hubungan bibir dengan gigi saat istirahat maupun saat tersenyum. Dan pemeriksaan ini hanya dievaluasi relatif terhadap wajah saja. Kemudian jika ditemukan adanya kelainan, perlu dikonfirmasi lagi menggunakan facial photograph ataupun radiografi cephalometri lateral untuk memastikan apakah benar adanya. Nah, pada gambar slide ini terlihat pasien memiliki asimetri wajah. Langkah kedua adalah evaluasi kesesuaian dan kesimetrisan lengkung gigi. Langkah kedua ini dilakukan dengan memeriksa lengkung gigi dari arah oklusal. Pertama-tama, evaluasi simetri di dalam setiap lengkung gigi, lalu evaluasi juga jumlah crowding atau spacing yang ada. Dan utamanya adalah melakukan evaluasi ada atau tidaknya protrusi insisif yang berlebihan. Karena hal ini tidak dapat dievaluasi tanpa mengevaluasi jarak antar bibir saat istirahat sebelumnya. Makanya, hubungan dentofasial yang diperiksa pada langkah awal harus segera dipertimbangkan bersamaan dengan hubungan gigi dengan garis oklusi. Nah, langkah yang ketiga ini evaluasi hubungan skeletal dental dalam bidang transversal. Pada tahap ini, model studi dioklusikan untuk memeriksa hubungan oklusal. Dimulai dari bidang ruang transversal, yaitu untuk memeriksa posterior crossbite-nya. Nah, tujuannya untuk mendapatkan oklusi secara akurat dan untuk membedakan kontribusi skeletal dan juga gigi terhadap maloklusi. Nah, evaluasi utamanya dilihat dari model studi dan radiografi, tetapi harus diingat bahwa apa yang dicatat pada langkah pertama dapat dikonfirmasikan pada langkah ketiga ini. Untuk langkah keempat, ini evaluasi hubungan skeletal dental dalam bidang antero-posterior. Di sini kita menggunakan analisis cephalometri untuk mengetahui secara tepat sifat masalah dari maloklusinya ini apa. Nah, tujuannya adalah untuk secara akurat mengevaluasi dasar anatomi yang mendasari maloklusi tersebut. Jadi ketika ada hubungan molar yang asimetris, pasti itu mencerminkan adanya asimetri dalam satu ataupun kedua lengkung gigi, yang biasanya karena kehilangan ruang ketika molar kedua sulung itu hilang sebelum waktunya. Untuk step yang terakhir, ini evaluasi hubungan skeletal dental dalam bidang vertikal. Jadi, gips atau model studi dioklusikan, itu kita bisa melihat masalah vertikal atau masalah yang terjadi dalam bidang vertikal yang digambarkan biasanya sebagai anterior open bite, anterior deep bite, dan juga posterior open bite. Sehingga untuk mengevaluasinya penting untuk analisis etiologinya, kira-kira dari mana masalah maloklusi tersebut bisa terjadi, apa penyebabnya. Nah, biasanya masalah vertikal ini, terutama open bite anterior, dapat diakibatkan oleh faktor kebiasaan ataupun faktor lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.